Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Wulandari dari 11 IPS 3 absen 2. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teks drama. Teks drama by Dinda Wulandari dari kelas 11 IPS 3. Pengertian teks drama. Teks drama adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog dan dibawakan melalui seni peran atau acting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam satu pentas drama. Pengertian menurut para ahli, yang pertama dari Moulton, pengertian drama adalah kisah hidup yang digambarkan dalam bentuk gerak atau disajikan langsung dalam tindakan. Yang kedua ada Baltar Valken, pengertian drama adalah seni yang menggambarkan alam dan sifat manusia dalam gerakan. Yang ketiga itu dari Ferdinand Brunetière, pengertian drama yakni harus melahirkan keinginan oleh aksi atau gerakan. Tujuannya adalah untuk menghibur dan membahagiakan instruksi kepada para penonton, mendapatkan suatu pengetahuan seni keindahan dan pengalaman untuk menghibur secara santai dan pengalaman tentang estetika. Selanjutnya terdapat manfaat-manfaat dari teks drama, yaitu yang pertama dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Yang kedua, dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang ketiga, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan baik. Yang keempat, dalam sebuah berpendidikan, drama bisa dipakai sebagai sarana pokok edukasi yang baik dan menyenangkan. Jenis drama. Yang pertama itu ada tragedi. Tragedi merupakan satu di antara jenis drama yang berisi cerita penuh kesedihan. Yang kedua itu ada komedi. Komedi merupakan jenis drama yang menggambarkan suasana sukacita yang biasanya berisi lelucon. Yang ketiga itu ada opera. Opera adalah drama yang dialognya diiringi dengan musik. Adapun lagu yang dinyanyikan pemain satu biasanya berbeda dengan pemain lain. Yang selanjutnya adalah melodrama. Melodrama merupakan jenis drama yang dialognya diucapkan dengan iring melodi yang klasik. Yang selanjutnya itu ada farse. Farse atau dagelan adalah jenis drama yang ringan dan lucu. Adegan dalam drama ini biasanya berbuat berlebihan dengan komedi yang melibatkan fisik. Yang selanjutnya itu ada sendatari. Sendatari adalah jenis drama yang menghubungkan antara drama dan tari. Ciri-ciri drama. Yang pertama, seluruh kisah dalam cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh maupun dialog tokoh yang dengan dirinya sendiri atau monolog. Yang kedua, drama harus memiliki tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang atau boneka. Yang ketiga, dalam drama harus terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Yang keempat, durasi waktu pementasan drama dapat berlangsung selama sekitar 3 jam. Yang kelima, pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan untuk menghidupkan suasana. Unsur intrinsik. Judul adalah komponen utama yang harus ada dalam sebuah drama atau pementasan. Kedua ada tema. Unsur intrinsik drama kedua yakni tema. Komponen ini memiliki peran penting sebagai ide pokok yang mendasar atau pokok utama dari drama. Ketiga ada alur atau plot. Alur cerita merupakan komponen ketiga yang mendukung suatu drama. Perhatikan alur tentu membuat drama menjadi lebih menarik. Yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting merupakan salah satu unsur intrinsik drama yang banyak mencuri perhatian penonton. Di unsur intrinsik selanjutnya itu ada dialog. Unsur intrinsik drama selanjutnya adalah dialog. Pengertian dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Yang selanjutnya itu ada konflik. Konflik juga termasuk unsur intrinsik drama. Arti konflik adalah pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Yang selanjutnya itu ada bahasa. Bahasa merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang pengarang, kondisi politik negara, nilai agama dan kepercayaan, dan situasi sosial budaya. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Yang pertama, banyak kata yang menyatakan waktu. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan. Yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Selanjutnya ada struktur drama. Yang pertama ada prolog.
Prolog ialah bagian mengantar pada sebuah cerita atau naskah drama. Yang kedua, dialog. Dialog adalah komunikasi dari antar tokoh maupun pemain yang terjadi di dalam sebuah drama. Yang ketiga, epilog. Epilog adalah bagian penutup pada sebuah naskah maupun cerita drama. Tahapan drama. Yang pertama itu penelitian atau penyeleksian naskah. Yang kedua itu pemilihan peran atau tokoh. Yang keempat itu latihan. Yang kelima itu baru memerankan drama. Contoh teks drama. Judulnya Sayang Ada Orang Lain, karya utuh Tantang Sotani. Judulnya Suminto yang sempit dan sederhana. Suasana sepi, tiba-tiba datang seorang laki-laki mencari Suminto. Hamid, Minto, kau masih tidur siang hari begini? Suminto muncul dengan pakaian yang bagus. Suminto ada? Suminto, ada. Mas, ini ada Pak Hamid. Minto muncul dengan kaos oblong dan sarung. Hamid, loh, aneh. Istrinya perlente, suaminya kayak gembel. Suminto, dia mau pergi, ada urusan. Hamid, dan kau tunggu di rumah. Mengapa tidak berduaan saja sambil rekreasi? Ini kan hari Minggu. Hari Minggu malah lebih menyenangkan. Uang tak ada, malas mau pergi, diam di rumah, banyak yang lagi utang. Engkau selalu pesimis, Minto. Untuk istrimu tidak. Sumini, perempuan jangan disamakan dengan lelaki, Pak Hamid. Silakan duduk, Pak Hamid. Saya mau pergi dulu, ada urusan. Mendekati Minto lalu mencium tangan berpamitan. Saya pergi dulu, Mas. Ini pergi keluar. Hamid, Minto, beruntung sekali kamu memiliki istri seperti dia. Tapi anehnya, engkau selalu kelihatan lesu. Minto, bagaimana tidak lesu? Tapi pegawai rendah seperti saya ini tidak seimbang dengan harga-harga di pasar. Gaji yang saya terima sekarang cuma bisa untuk hidup 10 hari saja. Yang 20 hari pasti harus ditutup dengan hutang. Kalau perlu menjual barang yang layak dijual. Jalannya itu bukan kian sedikit hari, tapi yang lama makin mengguni. Aku bekerja bukan hanya untuk aku dan istriku atau biaya seorang anakku, tapi semata-mata mereka yang membutuhkan kepada istriku. Sudah beberapa kali menganjurkan supaya cara berpikirmu berubah. Kamu harus melihat realitas, berpikir yang diaklektik. Mestinya kau tak perlu pesimis dengan gajimu yang tidak cukup. Dengan gaji yang tidak cukup itu, kamu bisa menggunakan kesempatan dalam segala cara agar rumah tanggamu menjadi kuat. Suminto, lantas apa yang harus aku lakukan? Harus korupsi untuk menutup kekurangan? Aku tidak bisa berbuat senista itu, Pak Hamid. Siapa yang menganjurkanmu untuk korupsi? Aku tidak bilang begitu. Aku cuma menyarankan agar kamu berpikir etis, agar kamu dapat mengubah keadaan yang lebih baik. Tapi sudah itu, aku sini sebenarnya hanya meminjam sudah tidak ada. Mana? Sudah kujual untuk menutup kekurangan. Terima kasih telah menonton penjelasan dari teks drama saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.